Halo Sobat Kisah Aisyah. Selamat datang di channel ini, tempat kita berbagi emosi, mulai dari air mata hingga tawa, melalui cerita-cerita yang terinspirasi dari kehidupan nyata. Jangan sampai ketinggalan kisah-kisah penuh makna yang akan menyentuh hati dan membuat hidup terasa lebih bermakna. Yuk, tekan tombol subscribe sekarang dan jadi bagian dari komunitas Kisah Aisyah. Ayo kita mulai perjalanan ini bersama. Terima kasih sudah bergabung, dan selamat menikmati cerita kami. Rani mencoba tetap tegar di tengah penderitaannya. Setiap pagi, dia bangun lebih awal untuk membersihkan rumah, memasak, dan memastikan segala keperluan Dina dan mertuanya terpenuhi. Namun, apa yang dia dapatkan hanyalah cacian. Tidak ada satupun penghargaan atas usaha kerasnya. Masakanmu ini rasanya hambar. Apa kamu gak punya rasa tanggung jawab sama rumah ini? Bentak mertua suatu pagi. Dina, yang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya, hanya tertawa kecil. Rani ingin sekali membela diri, tapi setiap kali dia mencoba bicara, Dina selalu menyela dengan komentar pedas. Memang dasar Rani itu nggak becus, Bu. Mas Bima terlalu cepat nikah, jadi dapat istri kayak dia, ucap Dina sambil terkekeh. Hari-hari yang dilewati Rani semakin berat. Rani pernah mencoba menelepon ibunya untuk meminta saran, tapi sang ibu hanya bisa memberikan nasihat sabar. Nah, namanya hidup berumah tangga pasti ada ujiannya. Kamu harus sabar demi menjaga keharmonisan keluarga. Namun, sabar saja ternyata tidak cukup. Tekanan mental yang Rani alami mulai memengaruhi kesehatannya. Dia sering merasa pusing, tubuhnya lemas, dan bahkan tidak sanggup makan dengan baik. Meskipun begitu, Dina tidak memberikan keringanan apapun. Aku capek banget, Dina. Bisa nggak hari ini kamu bantu masak? Pinta Rani dengan suara lemah suatu pagi. Capek? Kamu cuma pura-pura. Jangan manja. Aku ini capek kerja kantoran. Kamu kan cuma di rumah, nggak ngapa-ngapain? Jawab Dina dengan kasar, sebelum meninggalkan rumah tanpa membantu sedikitpun. Rani tidak bisa melawan. Setiap upayanya untuk menjelaskan situasi hanya memperburuk keadaan. Bahkan Bima tidak mempercayainya. Saat Bima menelepon dari tempat kerjanya, Rani mencoba menceritakan apa yang terjadi. Mas, aku capek banget. Dina sering ambil uang kiriman kamu, terus dia kasar banget sama aku. Namun, Bima memotong. Sudahlah, Rani. Aku capek kerja jauh-jauh, kamu malah ngeluh terus. Dina itu adik aku. Dia nggak mungkin jahat sama kamu. Jangan suka mengadu domba. Kata-kata Bima menusuk hati Rani seperti belati. Dia merasa benar-benar sendirian. Tidak ada yang mempercayainya, tidak ada yang membelanya. Pada suatu hari, Rani mengalami kejadian yang memperburuk kesehatannya. Dina memerintahkannya untuk membersihkan gudang di belakang rumah. Gudang itu penuh dengan debu dan barang-barang berat yang sulit dipindahkan. Meski tubuhnya sudah sangat lemah, Rani tetap berusaha melaksanakan tugas itu. Namun, baru beberapa jam bekerja, tubuhnya tidak sanggup lagi. Dia merasa pusing. Pandangannya mulai buram, dan akhirnya dia jatuh pingsan di tengah gudang. Dina yang menemukan Rani tergeletak hanya meliriknya dengan wajah tanpa empati. Dasar lemah. Nggak bisa kerja sedikit aja langsung tumbang, gumam Dina sambil memanggil mertuanya. Alih-alih membawa Rani ke dokter, mertua justru menyuruh Dina menyiramkan air ke wajahnya agar sadar. Nggak usah lebay. Dia cuma pura-pura sakit, biar kita iba, ujar mertua dengan nada sinis. Setelah sadar,
Rani hanya bisa menangis diam-diam di kamarnya. Dia tahu tubuhnya semakin melemah, tapi dia tidak punya keberanian untuk meminta bantuan lagi. Dia takut dianggap drama oleh mertua dan Dina, atau lebih buruk lagi, diabaikan oleh suaminya sendiri. Keadaan semakin memburuk ketika uang kiriman dari Bima habis digunakan oleh Dina untuk membeli perhiasan. Rani tidak punya uang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk membeli obat ketika tubuhnya semakin parah. Dia hanya bisa meminjam uang dari tetangga, berharap Bima segera pulang agar situasinya membaik. Namun, ketika Bima akhirnya pulang sebulan kemudian, Rani tidak mendapatkan kesempatan untuk menceritakan semuanya. Dina telah mempersiapkan cerita palsu tentang betapa buruknya Rani sebagai istri. "Mas, aku ini kasihan banget sama Rani. Dia tuh sering sakit-sakitan, jadi semua kerjaan rumah aku yang kerjakan. Bahkan, uang kiriman Mas aja aku yang urus karena dia nggak sanggup," kata Dina dengan suara penuh kepalsuan. Rani mencoba menjelaskan, tetapi Bima hanya percaya pada Dina. "Sudahlah, Rani. Dina itu adikku. Dia nggak mungkin bohong. Kamu harusnya berterima kasih dia bantu ngurus rumah," ujar Bima dengan nada tegas. Kekecewaan Rani semakin dalam. Dia merasa benar-benar tidak punya tempat untuk bergantung. Beberapa minggu kemudian, penderitaan Rani mencapai puncaknya. Suatu malam, setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah, Rani merasa tubuhnya tidak bisa bertahan lagi. Dia merasa sesak napas, dadanya sakit, dan pandangannya gelap. Dalam kondisi lemah, dia jatuh pingsan di depan pintu kamar. Mertua dan Dina yang menemukannya panik. Akhirnya mereka membawa Rani ke rumah sakit, tetapi itu hanya karena takut disalahkan oleh tetangga jika terjadi sesuatu yang buruk. Dokter yang memeriksa Rani mengatakan bahwa kondisinya sangat serius. Dia mengalami kelelahan ekstrim, malnutrisi, dan depresi berat. Tubuhnya terlalu lemah untuk bertahan, dan akhirnya dia masuk ke dalam kondisi koma. Ketika kabar itu sampai ke telinga Bima, dia merasa sangat bersalah. Namun, saat tiba di rumah sakit, Dina lagi-lagi memutar cerita. "Mas, aku udah bilang Rani itu sering gak mau makan. Aku udah coba bantu, tapi dia tetap keras kepala. Ini semua bukan salah aku." Bima yang terpengaruh oleh cerita Dina hanya bisa diam. Dia merasa bingung harus mempercayai siapa. Rani terbaring lemah di ranjang rumah sakit, tubuhnya dipasangi berbagai alat medis untuk mempertahankan hidup. Kondisinya yang kritis menarik perhatian tetangga yang mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa tetangga yang mengenal Rani mengungkapkan simpati. Kasihan Rani, dia selalu terlihat baik dan sabar. Tapi kenapa sekarang begini? Gumam seorang tetangga. Namun, keluarga Bima tetap menutup-nutupi kenyataan. Dina, dengan wajah pura-pura sedih, berkata kepada siapapun yang bertanya, "Rani memang punya penyakit bawaan. Kami sudah berusaha merawatnya dengan baik." Di sisi lain, Bima mulai merasa terganggu oleh keraguan. Rani tidak pernah mengatakan apa-apa tentang penyakit bawaan. Dia mulai bertanya pada Dina tentang situasi rumah selama dia pergi, tetapi Dina selalu punya jawaban yang meyakinkan. "Mas, aku ini capek banget ngurus Rani sendirian. Dia sering sakit, terus aku yang harus bersihin rumah juga," kata Dina sambil berpura-pura menangis. Bima yang masih bingung akhirnya memilih diam, meskipun di hatinya ada rasa tidak nyaman. Kesadaran yang perlahan kembali. 2 minggu setelah koma, Rani menunjukkan tanda-tanda membaik. Dia mulai membuka matanya perlahan, meskipun masih terlalu lemah untuk berbicara. Bima, yang duduk di samping ranjangnya,
merasa lega melihat istrinya sadar kembali. "Rani, kamu dengar aku? Kamu nggak usah khawatir. Aku di sini," ucap Bima sambil menggenggam tangan Rani. Namun, tangannya yang dingin tidak memberikan kenyamanan bagi Rani. Dalam hati, Rani merasa terluka karena selama ini Bima tidak pernah mempercayainya. Ketika Rani mulai pulih, Dina merasa terancam. Dia tahu bahwa Rani mungkin akan membuka semua keburukan yang telah dia lakukan. Maka, Dina berusaha keras menjaga agar Bima tidak terlalu banyak berbicara dengan Rani. "Mas, biar Rani istirahat dulu. Jangan ganggu dia terlalu banyak," ujar Dina setiap kali Bima mencoba mendekati istrinya. Namun, Rani yang mulai sadar perlahan-lahan mengingat semua penderitaan yang dia alami. Meski tubuhnya lemah, dia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk bangkit dan melawan. Rencana balas dendam dimulai. Setelah keluar dari rumah sakit, Rani memutuskan untuk bertindak. Dia tahu bahwa jika dia hanya diam, Dina akan terus menindasnya. Maka, dia mulai mengumpulkan bukti. Dengan bantuan seorang tetangga yang baik hati, Rani memasang kamera tersembunyi di rumah untuk merekam perilaku Dina. Setiap kali Dina mencuri uang, memfitnah, atau berbicara buruk tentang Rani, semuanya terekam dengan jelas. Bahkan, ada momen ketika Dina dengan bangga berkata kepada temannya, "Mas Bima itu terlalu bodoh untuk tahu aku pakai uang kirimannya. Dia pikir aku ini adik yang baik." Selain itu, Rani juga mulai menghubungi beberapa orang yang pernah menjadi saksi perlakuan buruk Dina. Dengan bukti dan kesaksian ini, Rani yakin bahwa kebenaran akan segera terungkap. Pada suatu malam, Rani memutuskan bahwa waktunya telah tiba. Dia mengatur makan malam keluarga di rumah, mengundang Dina, Bima, dan mertua. Awalnya, suasana tampak biasa saja, meskipun Dina merasa sedikit gelisah melihat perubahan sikap Rani yang lebih tenang dan percaya diri. Ketika semua orang selesai makan, Rani mengeluarkan laptop dan memutar rekaman yang telah dia kumpulkan. Suara Dina terdengar jelas, mengolok-olok Rani dan mengakui semua keburukannya. Wajah Dina langsung pucat, sementara Bima terlihat terkejut dan tidak percaya. "Jadi, selama ini kamu menipu aku, Dina?" Suara Bima terdengar penuh emosi. "Mas, aku nggak sengaja. Aku cuma..." Dina mencoba mencari alasan, tapi Bima memotongnya. "Jangan bohong lagi. Semua ini jelas di depan mata." Mertua yang awalnya membela Dina pun tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya menundukkan kepala, merasa malu atas perlakuannya selama ini terhadap Rani. Dina akhirnya tidak punya pilihan selain mengakui semuanya. Dia berlutut di depan Rani, menangis dan memohon maaf. "Maafkan aku, Rani. Aku nggak tahu kenapa aku bisa begitu jahat sama kamu. Aku cuma iri sama kamu." Namun, Rani tidak mudah memaafkan. "Kamu tahu, Dina, aku nggak pernah minta apa-apa dari kamu. Aku cuma ingin hidup tenang di rumah ini. Tapi kamu menghancurkan semuanya." Bima yang melihat semua ini merasa sangat bersalah. Dia memeluk Rani dengan erat, meminta maaf karena tidak pernah percaya padanya. "Rani, aku bodoh. Aku terlalu percaya sama Dina. Aku janji akan memperbaiki semuanya." Nasib Dina yang tragis. Setelah kejadian itu, Dina diusir dari rumah oleh Bima. Dia tidak lagi mendapatkan dukungan finansial dari kakaknya dan harus hidup mandiri. Dina yang tidak pernah belajar untuk bekerja keras akhirnya hidup dalam kesulitan. Dia kehilangan teman-temannya yang menjauhinya setelah tahu tentang perilakunya. Sementara itu, Rani dan Bima memutuskan untuk pindah rumah
agar bisa memulai hidup baru tanpa gangguan dari keluarga. Mereka perlahan memperbaiki hubungan mereka, meskipun Rani butuh waktu untuk benar-benar memaafkan Bima. Dina, di sisi lain, terus hidup dalam kesepian dan kemiskinan. Dia menyesali semua perbuatannya, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Kehidupan Rani perlahan kembali tenang setelah semua kebenaran terungkap. Hubungannya dengan Bima mulai membaik, meskipun luka emosional yang ditinggalkan oleh peristiwa sebelumnya masih terasa. Bima berusaha keras menebus kesalahannya, menunjukkan perhatian yang lebih besar kepada Rani dan memastikan dia merasa dihargai sebagai istrinya. Namun, bagi Dina, kehidupan justru menjadi jauh lebih sulit. Tanpa dukungan finansial dari Bima, dia harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Pekerjaan serabutan menjadi satu-satunya pilihan Dina, yang sebelumnya hidup dengan memanfaatkan uang kiriman Bima. Dina mencoba mencari bantuan dari teman-temannya, tetapi mereka semua menolak. Reputasinya hancur setelah perbuatannya terhadap Rani terungkap. Beberapa teman bahkan langsung memutuskan hubungan dengannya. "Aku nggak mau berhubungan sama kamu lagi, Dina. Apa yang kamu lakukan ke kakak iparmu itu keterlaluan," kata salah satu temannya sebelum menutup pintu. Dina yang dulu selalu hidup nyaman dengan memanfaatkan orang lain kini harus menghadapi kenyataan pahit. Dia terpaksa tinggal di sebuah kos kecil dengan kondisi yang memprihatinkan. Sementara itu, Rani memutuskan untuk fokus pada pemulihan dirinya, baik fisik maupun mental. Dia mulai mengikuti kelas keterampilan di komunitas setempat, belajar membuat kerajinan tangan dan menjahit. Aktivitas ini tidak hanya membantu Rani untuk bangkit, tetapi juga memberinya rasa percaya diri yang baru. Dalam waktu beberapa bulan, Rani berhasil membuka usaha kecil dari rumahnya. Produk-produk kerajinannya mulai dikenal di kalangan tetangga, bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar. "Bu Rani, saya suka banget sama tas yang ibu buat ini. Boleh pesan lagi 10?" kata seorang pelanggan. "Tentu saja, Bu. Saya akan buatkan secepatnya," jawab Rani dengan senyuman tulus. Kesuksesan kecil ini menjadi titik balik dalam hidup Rani. Dia mulai merasa bahwa kebahagiaan tidak harus bergantung pada orang lain, tetapi bisa diciptakan sendiri melalui usaha dan doa. Suatu hari, Dina yang tampak lusuh datang ke rumah Rani dan Bima. Wajahnya terlihat penuh dengan penyesalan. "Rani, tolong maafkan aku. Aku benar-benar salah. Aku nggak tahu harus kemana lagi," ucap Dina sambil menangis. Rani yang melihat Dina dalam kondisi seperti itu merasa iba, tetapi dia tidak langsung memberikan maaf. Dia tahu bahwa memaafkan adalah keputusan besar, terutama setelah apa yang dia alami. "Aku bisa memaafkan, Dina, tapi tidak sekarang. Aku butuh waktu untuk benar-benar melupakan semua yang kamu lakukan," jawab Rani dengan tenang. Bima yang melihat adegan itu merasa marah, tetapi dia memilih untuk tidak berkata banyak. Dalam hatinya, dia merasa bahwa Dina harus belajar dari kesalahannya dan menghadapi konsekuensinya. Setelah pertemuan itu, Dina kembali ke kehidupannya yang sulit. Dia mencoba mencari pekerjaan tetap, tetapi tanpa keahlian dan pengalaman, dia hanya bisa bekerja sebagai buruh kasar. Dalam kondisi tersebut, Dina mulai menyadari betapa buruknya dia memperlakukan Rani dulu. Dina juga menghadapi masalah kesehatan akibat pola hidup yang tidak teratur. Tubuhnya yang dulu terlihat sehat mulai kurus, dan dia sering sakit-sakitan. Tidak ada lagi orang yang peduli padanya, membuat Dina merasa benar-benar sendirian. Di sisi lain, Rani semakin sukses dengan usahanya. Produk-produk kerajinannya tidak hanya dikenal di kalangan tetangga, tetapi juga mulai dijual secara online.
Dukungan dari Bima dan para pelanggan membuat Rani semakin semangat. "Mas, aku nggak percaya usaha kecil ini bisa berkembang sejauh ini," kata Rani sambil menunjukkan laporan keuangan usahanya kepada Bima. "Kamu memang hebat, Rani. Aku bangga sama kamu," jawab Bima sambil tersenyum. Hubungan mereka semakin kuat, dan Bima berjanji untuk tidak pernah mengabaikan Rani lagi. Kehidupan Dina akhirnya mencapai titik terendah ketika dia kehilangan pekerjaannya karena kesehatan yang semakin buruk. Tidak ada yang mau memberinya pekerjaan, dan tabungannya habis untuk biaya pengobatan. Dalam kondisi tersebut, Dina kembali mengingat Rani. Dia merasa bahwa segala kesulitan yang dia alami adalah balasan atas perbuatannya. Dina mencoba menghubungi Bima, tetapi dia tidak lagi menerima bantuan dari kakaknya. "Aku sudah cukup memberi kesempatan padamu, Dina. Tapi kamu menyia-nyiakannya." "Maaf, aku nggak bisa bantu lagi," ucap Bima tegas saat Dina meneleponnya. Dina akhirnya terpaksa hidup dengan belas kasihan orang-orang di sekitarnya. Dia tidak pernah bisa memulihkan reputasinya, dan rasa penyesalannya mendalam terus menghantuinya. Rani yang melihat nasib Dina merasa bahwa keadilan telah ditegakkan. Namun, dia juga belajar untuk tidak menyimpan dendam terlalu lama. Suatu hari, dia berkata kepada Dina, "Aku nggak ingin kamu terus hidup dengan rasa bersalah, Dina. Tapi aku harap kamu belajar dari semua ini dan menjadi orang yang lebih baik." Dina yang mendengar kata-kata itu hanya bisa menangis. Dia tahu bahwa Rani adalah orang yang jauh lebih kuat dan mulia daripada dirinya. Kehidupan Rani dan Bima terus berjalan dengan damai. Mereka kini fokus pada keluarga kecil mereka, tanpa campur tangan dari pihak luar. Usaha Rani semakin berkembang, menjadi inspirasi bagi banyak wanita di sekitarnya. Sementara itu, Dina terus menjalani hidupnya yang sulit, tetapi dia mulai belajar untuk menerima kenyataan. Meski terlambat, Dina akhirnya menyadari bahwa keserakahan dan iri hati hanya membawa kehancuran. Keadilan akhirnya ditegakkan, dan Rani membuktikan bahwa kebenaran selalu menang, meskipun terkadang membutuhkan waktu. Waktu terus berlalu, membawa banyak perubahan dalam kehidupan semua orang yang terlibat dalam kisah ini. Rani, yang pernah terpuruk akibat perlakuan buruk Dina, kini menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan bermakna. Usahanya berkembang pesat, bahkan menarik perhatian komunitas yang lebih luas. Dia menjadi contoh nyata bahwa kekuatan, ketabahan, dan keimanan dapat membantu seseorang bangkit dari keterpurukan. Dina kini hidup dalam kesendirian. Dengan tubuh yang semakin lemah dan reputasi yang rusak, dia terisolasi dari lingkungan sosialnya. Tidak ada lagi teman atau keluarga yang bersedia membantunya, bahkan sekadar untuk memberikan dukungan moral. Dina merasa bahwa hidupnya kini hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tidak pernah bisa dia tebus sepenuhnya. Di kamar kos kecil yang pengap, Dina sering termenung, mengenang masa-masa ketika dia bisa hidup dengan nyaman. Semua itu terjadi berkat pengorbanan Rani, tetapi dia justru menyalahgunakan kebaikan kakak iparnya itu. Dina mulai menyadari bahwa balasan yang dia alami adalah hasil dari perbuatannya sendiri. "Apa aku benar-benar akan menghabiskan sisa hidupku seperti ini?" pikir Dina, memandangi plafon kamar yang penuh bercak air. Namun, dalam lubuk hatinya, Dina merasa ada dorongan untuk mencoba memperbaiki hidup. Dia tahu bahwa meskipun kesalahan masa lalunya tidak bisa dihapus, dia masih memiliki kesempatan untuk berubah. Rani semakin dikenal di kalangan masyarakat karena usahanya yang sukses. Tidak hanya sekadar menjual kerajinan tangan, Rani juga mulai memberikan pelatihan kepada wanita lain di lingkungannya. "Saya dulu merasa tidak berguna dan tidak punya tujuan hidup.
Tapi melihat keberhasilan Bu Rani, saya jadi termotivasi untuk mencoba, kata salah satu peserta pelatihan. Rani merasa bahagia melihat dampak positif yang dia ciptakan. Dia menyadari bahwa melalui pengalaman pahitnya, dia bisa membantu orang lain yang mungkin sedang menghadapi tantangan serupa. Di sisi lain, Bima semakin menunjukkan perubahan besar dalam sikapnya. Dia kini lebih perhatian kepada Rani, bahkan sering membantu dalam kegiatan usahanya. Aku benar-benar beruntung punya istri sepertimu, Rani. Maafkan aku karena pernah meragukanmu, kata Bima suatu malam. Rani hanya tersenyum lembut, merasa bahwa segala usahanya tidak sia-sia. Hubungan mereka yang sempat retak kini menjadi lebih kuat. Setelah banyak merenung, Dina akhirnya memutuskan untuk mencoba memperbaiki hidupnya. Meski awalnya sulit, dia mulai mencari pekerjaan lagi, kali ini dengan lebih jujur dan serius. Dina mencoba memanfaatkan keterampilan kecil yang dia miliki, seperti memasak dan menjahit, untuk menghasilkan uang. Namun, jalan yang dia tempuh tidak mudah. Banyak orang masih mengingat perbuatannya terhadap Rani, sehingga kepercayaan mereka kepadanya sangat rendah. Kamu Dina, kan? Maaf, saya nggak bisa mempekerjakan orang seperti kamu, kata salah satu pemilik usaha ketika Dina melamar pekerjaan. Dina merasa frustasi, tetapi dia tidak menyerah. Dia tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus dia terima. Suatu hari, Dina memutuskan untuk kembali menemui Rani. Dengan langkah berat, dia mendatangi rumah Rani untuk kedua kalinya. Namun kali ini, niatnya bukan hanya untuk meminta maaf, tetapi juga untuk meminta bantuan. Rani yang sedang sibuk menjahit menyambut Dina dengan ekspresi netral. Ada apa lagi, Dina? Tanya Rani dengan nada tenang. Dina menunduk, merasa malu. Aku tahu aku nggak pantas datang ke sini lagi, Rani. Tapi aku benar-benar nggak tahu harus kemana. Aku butuh pekerjaan atau apapun yang bisa membantuku bertahan, katanya dengan suara bergetar. Rani terdiam sejenak, memandang Dina yang tampak begitu putus asa. Dalam hatinya, Rani merasa dilema. Di satu sisi, dia tidak ingin lagi terlibat dengan Dina setelah semua yang terjadi. Namun di sisi lain, dia merasa iba melihat kondisi Dina. Aku nggak yakin bisa langsung mempercayaimu lagi, Dina. Tapi kalau kamu benar-benar ingin berubah, aku akan memberimu satu kesempatan, kata Rani akhirnya. Mata Dina berbinar penuh harap. Terima kasih, Rani. Aku janji, aku nggak akan menyanyiakan kesempatan ini, katanya sambil menunduk hormat. Rani memberikan Dina pekerjaan kecil di usahanya, seperti membantu mengemas barang atau membersihkan ruangan kerja. Dina menerimanya dengan lapang dada, meski pekerjaan itu jauh dari nyaman. Selama beberapa bulan, Dina menunjukkan perubahan besar. Dia bekerja dengan rajin dan tanpa mengeluh. Rani mulai melihat sisi lain dari Dina yang sebelumnya tidak pernah dia kenal. Rani, terima kasih sudah memberiku kesempatan ini. Aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya, kata Dina suatu hari. Aku menghargai usahamu, Dina. Tapi ingat, perubahan harus datang dari dalam dirimu sendiri, bukan hanya karena situasi memaksamu, jawab Rani dengan bijak. Seiring waktu, hubungan antara Rani dan Dina mulai membaik. Meski tidak pernah kembali seperti saudara ipar yang akrab, setidaknya ada saling pengertian di antara mereka. Dina akhirnya berhasil mengumpulkan cukup uang untuk memulai usaha kecilnya sendiri, berkat bantuan dan bimbingan dari Rani. Usaha itu tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain, Rani merasa lega melihat Dina yang mulai belajar dari kesalahannya.
Dia berharap bahwa perubahan ini akan membawa kebaikan, tidak hanya untuk Dina, tetapi juga untuk hubungan mereka sebagai keluarga. Hidup memberikan pelajaran berharga bagi Rani dan Dina. Rani belajar bahwa kekuatan sejati datang dari kemampuan untuk memaafkan, meskipun luka yang diterima sangat dalam. Sementara itu, Dina memahami bahwa keserakahan dan iri hati hanya membawa kehancuran. Kehidupan mereka kini berjalan dengan damai, meski tidak sepenuhnya sempurna. Rani terus fokus pada usahanya dan keluarga kecilnya, sementara Dina mencoba membangun kembali reputasinya di masyarakat. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, dan hanya dengan kesabaran, kerja keras, serta ketulusan, hidup bisa kembali ke jalur yang benar.